Apa-apaan nih? Hah? Lu mau gue laporin lu semuanya lu? Hah? Mau gue laporin lu ribut-ribut lu? Ya tapi nggak begitu caranya. Hei! Helmi, 29 tahun, seorang pemabuk. Oke, iya. Iya saya ngerti Ustaz. Ini saya udah on the way ke tempatnya. Iya. Ya saya langsung jemput ya targetnya. Iya. Iya Ustaz ya, makasih Ustaz. Ya assalamualaikum. Oke, kita langsung menuju ke rumah target. Target ini mau menikah nih. Cuma masalahnya ada kebiasaan-kebiasaan lamanya ini yang menurut laporan ini kurang baik. Cuma belum mau dibuka semuanya, nanti kita sambil ngobrol aja sama yang bersangkutan ya. Nah, pelapor ini ada di satu tempat nih. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Ya, terus aja dulu deh. Rumahnya masih agak jauh sih sebenarnya dari sini katanya. Targetnya ada di sini nih, mukanya nih tuh. Bang, ada yang rame-rame itu, Bang. Hah? Rame-rame, Bang. Ih, ada berantem. Pelan. Ini kayak target kita ini mukanya nih. Astagfirullahaladzim. Hei. Apa sih? Hah? Apa-apaan nih? Hah? Ya masalah bikin orang bukan begitu dong. Lu masa lu menghakimi sendiri? Hah? Lu nggak bisa kayak gitu lu yang mukulin anak orang. Lu mau gue laporin lu semuanya lu? Hah? Mau gue laporin lu ribut-ribut lu? Ya tapi nggak begitu caranya. Hei! Astagfirullahaladzim. Weh! Apaan sih? Hah? Udah lu tar dulu dong, tenang dulu. Ini rusuh, Bang, dia, Bang. Iya, gua ngerti. Gua ngerti dia rusuh, gua ngerti dia rusuh. Oke, ya. Tenang dulu, ya. Bukan begitu caranya lo. Lo nggak bisa menghakimin sendiri semuanya segala sesuatunya. Lo kan ada yang berwajib. Kita lapor. Lo nggak bisa begini. Ya dia rusuh, tapi nggak begitu caranya. Ini harus dikasih pelajaran lagi. Ya tar dulu, lu kan harus dengerin dulu masalahnya apa. Ini masalahnya apa sekarang? Coba lo ngomong masalahnya apa sekarang. Hah? Lo coba dengerin dulu. Saya ditinggal calon istri saya, Bang. Terus kenapa lo tinggal calon istri lo? Karena saya masih sering gini, Bang. Sering mabok, Bang. Udah deh gini deh, gak apa-apa, biar deh gue bawa aja deh ya. Gue yang bawa aja ya. Udah gue bawa aja deh. Udah, aman. Udah. Gimana Bang? Abang kenapa bisa digebukin orang? Abang buat berusuh apaan di situ tadi? Ya? Pikiran saya lagi kacau, Bang. Karena mau tinggal calon istri saya, Bang. Lu pikiran lu kacau juga, lu harusnya juga kontrol dong. Bicara masalah oke ditinggal sama calon istri, tapi bukan berarti lu jadi begini putus asa kayak gini dong. Saya minta tolong, Bang. Bisa anterin saya gak, Bang? Antar kemana? Ke terminal kampung rambutan, Bang. Bisa calon istri saya di sana, Bang. Dia mau pulang kampung, Bang. Terus gimana nih? Gua udah janji juga sama temen gua masalahnya. Ya udah kita anterin dulu aja deh ke kampung rambutan sebentar deh, ya. Nanti kita balik lagi ke sini berarti. Tapi kok bukan jalan arahnya, bukan arah jalan terminal kampung rambutan, Bang. Nih gua mau mampir tempat temen gua dulu bentar. Ya, gua mampir dulu bentar aja gua mampir nih. Ada temen Ini gua. bukan nih, Bang. Lu mau kemana lu? Lu coba di sembarangan lu. Lu mau kemana, Lex? Ini bukan arah sana, Bang. Ntar dulu, Lex. Bukan arah terminal kampung rambutan, Iya, Bang. ini gue tahu bukan karena terminal kampung rambutan, tapi ini sebentar dulu gue mampir ke tempat teman gue sebentar aja. Sabar aja, nggak lama kok gue pasti masih ada, insya Allah istri calon bini lu masih ada di sana. Masukin aja dan ke dalam dan, nggak apa-apa. Udah sampai di tempat ini. Bang, jangan lama-lama, Bang, ya. Jangan lama-lama, Bang. Tolong, Bang, jangan lama-lama, Bang. Kita
juga baru nyampe, jangan lama-lama gimana ntar? Lama bang, tolong bang. Iya udah sekarang diturun dulu nih, nggak enak nih, ya sama yang punya rumah. Masa Lama, saya Bang, datang tolong, Bang. bawa teman ditinggal di mobil. Bang. Udah turun dulu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nih. Ini tamu di rumah Ijrah yang baru. Bukan teman saya ini tadi ketemu di jalan. Lama-lama bang. Ih, Dia udah nungguin bang. ini kita baru nyampe, tar dulu. Bang. Hah? Tolong, dia udah nungguin bang. Iya, ntar dulu, ntar saya ngobrol dulu sama Pak Ustadz. Kalau abang nggak mau ngetrik, biar saya jalan sendiri nih bang. Bang. Astagfirullahaladzim. Tolonglah bang. Lama bang. Iya, nggak lama-lama, itu cuma ngomong dulu sebentar. Udah tenang aja. Saya tuh udah janji mau nganterin. Saya nggak mau nepatin janji saya dong. Saya harus nepatin janji saya. Saya mau jalan. Saya Pak Ustadz. Tolong, dengerin. Kalau jodoh itu nggak bakal kemana, semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan bingung mau kabur kemana sih? Mau kemana emang? Mau jalan istri saya, dia udah nungguin nih. Temennya kapal rambutan Pak Ustadz. Bang Felix tenang dulu ya. Saya punya kejutan nih buat Bang Felix nih, ya. Apa tuh Pak Ustadz? Dian. Nah, ini siapa nih coba? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oh kamu di sini? Bang Felix, nanti nggak boleh main pegang-pegang aja, nggak boleh. Bukan mahramnya kan belum dihalalin. Dia kan calon. Biar kata calon juga kalau belum akad nikah haram. Kata Rasulullah, siapa orang laki-laki yang bukan mahram memegang kepada perempuan yang bukan mahramnya, maka tangannya akan digunting dengan gunting di dalam neraka jahanam. Ustadz, kenapa jangan saya ada di sini Pak Ustadz? Ya udah sekarang tanya aja Bang Felix, kenapa dia ada di sini? Iya aku di sini. Aku minta tolong sama Bang Fadli biar kamu berubah. Masya Allah, bersyukur Bang Felix punya calon istri yang sayang sama Bang Felix. Pengen Bang Felix berubah menjadi orang yang lebih baik. Setiap wanita itu mendambakan suami yang saleh, yang menjadi panutan buat anak-anaknya nanti, menjadi imam dalam rumah tangga. Mau kamu apa? Mau kamu berubah biar orang tua gue ngerestuin hubungan kita, biar orang tua gue nerimain lu. Subhanallah. Jadi itu harapannya dari Dian buat Bang Felix. Bang Felix harus buktiin. Bang Felix cinta gak nih sama Dian? Bener-bener mau nikahin karena Allah gak? Iya Pak Ustadz. Kalau bener-bener mau nikahin karena Allah, buktiin. Bang Felix bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Iya Pak Ustadz. Ya, saya udah nempatin janji kan, ya. Saya udah nganter Felix ketemu sama Dian, ya kan? Walaupun nggak harus ke kampung rambutan, ternyata ada di sini di rumah Hijrah, ya. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Maaf tolong saya nitip soal suami saya, Iya. didik dia ya. Insya Allah. Ya, sama-sama Mbak Dian. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Lu mau kemana kok mau ninggalin gue di sini? Kalau emang mau sama gua, lu berubah dulu. Jadi orang bener, baru lu nemuin keluarga gua. Buktiin sama gua ya. Kalau itu kemana gue ikutin dah. Buktiin ya. Iya, iya. buktiin. Iya. Ya, udah, kita langsung bawa aja ya, Pak Ustadz ya. Ya. Ya udah, ya Mbak ya. Makasih ya. Kita langsung bawa aja, Assalamualaikum. Mbak ya. Ya apaan nih? Sepi amat nih, kagak ada orang. Coba apa ini? Siapa lo di sini ya? Lalu siapa di sini? Lalu gak usah tahu gua lo. Emang lu siapa? Gua malum di sini. Terus lo mau ngapain? Terus malu apa? Gua di sini tuh mau ngajak lo. Kapan lo hidup kayak gini terus? Ya terus malu apa bang? Sekarang lo badan Nih. udah kayak gitu, rambut udah kayak gitu. Lihat nih tato bang. Punya tato segitu kagak usah lo, kagak usah dilihat-lihat sama gua. Pengen tahu gua lo? Ah. Dulu gua di Sakambangan 6 tahun. Lo punya tato segitu aja udah belagu banget lo. Mau sampai kapan lo hidup kayak gini terus? Gua pengen ngajak lo, bener di sini hidup di sini. Astagfirullahaladzim. Udah. Bang Jimmy. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sih Bang Jimmy?
Ini kita kenalin dulu deh dengan nih ya. Rick, ini Bang Jimmy ya. Jimmy ini pernah belajar di sini. Iya. Dulu hidupnya gelap ya, macam-macam. Dia udah masuk penjara, keluar masuk penjara udah cukup sering. Ini kan tadi sih saya ajarin ya. Jadi orang jangan sombong ya. Jangan membanggakan diri ya. Bangga-banggain tato. Pamit dulu saya. Ya ya, ya. Ya Bang Jimmy ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Fadli, ini mesti kita ingetin nih, Bang Ilmi nggak boleh menyombongkan diri, ngebangga-banggain tato. Terus kenapa kalau punya tato bangga gitu? Nih, ya udah siapin shock terapi ini buat Bang Ilmi. Ini buat apaan nih Pak Ustadz? Ini buat shock terapinya Bang Ilmi. Nanti Bang Ilmi kita akan lemparin di sini. Jangan kayak gitu dong Pak Ustadz. Kenapa jangan kayak gitu? Saya dengar dari Bang Fadli juga Bang Ilmi cerita ke saya. Bang Ilmi suka bunuhin orang. Bahkan sampai ada yang hilang nyawanya. Enggak kayak gini juga dong Pak Ustadz caranya. Nah, sekarang Bang Ilmi harusnya berpikir. Pada saat Bang Ilmi menganiaya orang, mukulin orang sampai orang ada yang koma, ada yang hilang nyawanya. Pada saat itu emang nggak terlintas di pikiran Bang Ilmi. Nggak punya rasa kasihan di hati. Hah? Sekarang Jimmy mau nggak nih belajar nih? Tapi kalau cara kayak gini, saya takut Pak Ustadz. Coba aja Pak Ustadz sama Bang Fadli coba duluan. Astagfirullahaladzim. Kalau takut, kenapa masih mau suka zolimin orang? Nih, Udah, sekarang ya. ikutin aja deh. Ya, Ikutin aja deh, ya. ya. Sekarang ini standby dulu di sini. Ya kita coba panggil mana teman-teman santri. Ayo. Yuk, kabarnya Pak Ustadz. Saya nggak mau Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Ini lagi belajar kenapa jadi kabur-kaburan sih? Sini udah diam. Nih, lihat ini. Saya nggak mau. Nggak mau. Lu takut sama ini? Takut? Tapi kalau kayak gini caranya saya nggak mau Bang. Lu takut? Sekarang lihat dulu nih. Ayo, Helmi. Ini belum selesai kan? Nah, kasih lihat. Astagfirullahaladzim. Oh, dia takut. Tutup mata ya. Tutup mata. Tutup. Ampun Pak Ustadz, ampun. Sakit Pak Ustadz. Sakit, ampun Pak Ustadz. Ampun. Sakit Pak Ustadz. Sakit kenapa Bang Ilmi? Sakit kenapa Bang Ilmi? Sakit Pak Ustadz, ampun. Apa yang sakit, Ilmi? Sakit kena batu Pak Ustadz. Sakit kena paku. Iya Pak Ustadz, ampun. Santri, coba sini bantu. Pak Ustadz. Ayo, diangkat. Ayo, sini, duduk di atas. Duduk di atas. Ambil minum. Astagfirullahaladzim. Sini. Dibalik. Astagfirullahaladzim, ini menggigil. Mana minum? Ngerasa kena paku, Ilmi. Mana pakunya? Nggak ada pakunya. Jelasan saya kena Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bapak Pak Ustadz. Jangan tadi kena batu saya Pak Ustadz. Buat saya lihat buka mata dan nggak ada Pak Ustadz. Yang mau lemparin Bang Ilmi ke paku siapa Bang Ilmi? Saya memang kasih pelajaran itu buat Bang Ilmi biar bisa shock terapi di situ, biar jerah dengan perbuatan yang Bang Ilmi lakuin. Selama ini Bang Ilmi zalimin orang. Mohon ampunnya sama Allah Bang Ilmi. Ya udah. Apa namanya? Santri tolong dibawa ini. Ya.
takutnya nanti dia Ambil handuk, bawa mandi dulu. Yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dekat-dekat Ustaz udah nggak usah takut. Nggak usah takut. Lihat sini. Nah, ya. Pak Helmi, Iya, Ustaz. kemarin pelajaran yang saya kasih itu bagaimana? Kalau kemarin basa-basahan, sekarang biar panas-panasan di sini. Nggak ada yang lain apa Pak Ustaz? Pelajaran yang seperti apa yang Bang Hilmi mau? Selain ini Pak Ustaz. Saya bisa Kemarin- siapin yang lebih lagi dari ini kalau mau. Nih, kita kasih contoh dulu di sini. Yuk. Ya, angkat-angkat mana sini? Antri bawa obornya. Sama mana lagi contohnya tadi? Mana? Yang mau dibawa? Itu apaan Pak Ustaz? Ini apa nih? Pocong Bang. Pocong. Ini bukan pocong. Apa itu Bang? Paman manusia yang dikapanin. Sekarang abang perhatiin. Kalau abang nggak tobat dari sekarang sebelum ajal tiba, abang bakal nyesel dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti, Bang Fadil, depan Bang Fadil. Perhatiin Bang Ilmi. Ampun Pak Ustaz. Nih, dikasih yang dingin protes, dikasih yang anget protes. Mau belajar apaan jadinya? Masuk Ilmi. Enggak Pak Ustaz. Enggak Pak Ustaz. Ayo, masuk. Ampun Pak Ustaz, enggak. Sekarang kalau dia ketahuan, Bang Fadil kasih tutup mata aja deh. Ya mana tutup mata sih, kasih. Mana tutup mata. Sini mau mana Sini. Ampun, Bang. Sini. Ayo. Enggak, Bang. Ini, sini. Ayo, Ami. Enggak, Bang. Ayo, sini. Pakai. Ampun Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz. Hilmi tahu nggak kenapa Hilmi kesini? Tahu kan? Karena calon istrinya Hilmi yang pengen Hilmi datang ke sini. Karena calon istrinya Hilmi yang pengen Hilmi berubah. Karena calon istrinya Hilmi yang pengen punya suami jadi orang yang baik. Mau nikah? Calon istrinya mau kalau mau nikah sama Hilmi, asal Hilmi udah berubah. Hilmi udah jadi orang bener. Bisa jadi bertanggung jawab sebagai suami. Kita semua ingin sama-sama berbagi kebaikan. Calon istri juga nunggu bukti dari dia Ustadz kalau dia mau berubah gitu. Subhanallah. Iya Bang Ilmi ya. Ayo bismillah Bang Ilmi. Ayo, bismillah. Ayo, standby semuanya. Ayo. Dibakar, Pak Ayo masuk, cepat masuk. Ampun, Ustaz, panas. Panas, Ustaz, panas. Ampun, Ustaz, ampun, panas, Ustaz. Ampun, Ustaz, panas, ampun. Ampun, Ustaz. Ampun, panas. Ampun. Ampun, Ustaz, panas, ampun. Ustaz, ampun. Bang Ilmi kenapa kepanasan? Dari tadi nggak ada yang bakar Bang Ilmi. Karena tadi saya lagi api, Ustaz. Nggak ada yang lewatin api, nggak ada yang dibakar. Mana ada badan Bang Ilmi yang kebakar? Lihat bajunya, ada yang kebakar nggak? Lihat, ada yang kebakar nggak? Apa yang kebakar? Lihat bajunya. Tadi sih nggak pakai air kecuran. Ini baru pelajaran di dunia aja Bang Ilmi udah ketakutan. Udah nggak kuat bagaimana nanti kalau seandainya Bang Ilmi nggak sempat berubah.
bang, cukup bang, udah bang, jangan diulang lagi bang. Ya, calon istri maunya bang itu benar-benar jadi orang yang benar, yang baik, ya bang. Ini kopi nggak usah dipakai lagi bang, yang gitu-gitu bang. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, Bang Ilmi ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga nih, ya, pelajaran hari ini buat Bang Ilmi ya. Ya udah, yuk santri mana sini, dibantuin ya kan. Ayo terus. Gue udah belajar banyak di sini. Berapa hari di sini, gue udah belajar berapa proses yang dulu sama Ustaz Ahmad ya, yang dia proses terakhir. Tapi gue selama lu ada di sini gue nggak pernah nanya masalah orang tua. Orang tua lu masih ada semuanya, sehat semuanya. Lu tinggal masih sama orang tua. Sayang lu sama orang tua lu. Ibu, bapak, sayang nggak mereka sama lo? Kecewa nggak mereka ngelihat lo kayak gini? Orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh, Bang Ilmi. Orang tua mengharapkan anaknya bisa menuntun orang tuanya menuju surganya Allah. Dan orang tua begitu amat merugi ketika mendapatkan anaknya justru malah menyeret orang tuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara lu, orang tua lu dari surga ditarik ke neraka. Lu nggak takut itu terjadi kalau lu nggak tobat? Sekarang gue tanya sama lu, satu lagi, alasan apa sebenarnya calon istri lu ninggalin lu? Karena mengabulkan keluarganya mau nggak nerima lu kalau lu kayak gini, kalau lu suka mabok-mabokan. Berarti kan alasan dia nggak mau nikah sama lu gara-gara keluarganya juga nggak setuju kan? Orang yang bertobat sebelum ajalnya tiba, orang yang memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Rasulullah, tuba liman wajada bi sahifati istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang yang pada saat diberikan buku catatan amalnya oleh malaikat Allah nanti di hari kiamat, dia buka buku catatan amal tersebut, dia dapati penuh dengan istighfar mohon ampun kepada Allah. Mau jadi orang yang beruntung Ilmi, berbanyak istighfar. Kata Rasulullah, la sagirata mal israr wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa yang besar kalau terus selalu dihantam dengan istighfar, lama-lama akan habis. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukannya terus-menerus maka akan menjadi besar. Maka mumpung sekarang Allah masih kasih umur, masih kasih waktu usia untuk bernafas, maka berbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aus, Ustaz Aus. Panas Ustaz Aus. Ustaz. Kalau haus minta minum bilang, jangan begitu bahaya. Iya, kalau panas bilang, haus bilang. Bahaya banget deh. Ini nggak main-main bahaya. Beres.
sabar Ilmi, ayo. Ilmi, dengerin. Kalau ada apa-apa ngomong, ya. Jangan tiba-tiba begitu. Nanti kalau jatuh bahaya, ya. Kenapa Ilmi sebenarnya? Aku sempat takut. Takut bang. Sekarang Bang Ilmi baca. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca namanya. Baca sebutin ini. Helmi Bin Hamdani, lahir lahir 8 Desember 89. mau wafat kapan? Gak mau Ustaz. Hah? Nanti Nunggu apa? tunggu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut Bang Ilmi. Setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan kematian. Sekarang atau nanti atau besok atau beberapa hari ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan kita akan bertemu dengan kematian. Bang Ilmi kita akan masuk ke dalam kubur. Kata Rasulullah di dalam hadis, idza wudi al-abdu di qabrihi, tatkala seorang jenazah dimasukkan di dalam kuburnya, wa tawalla anu asabahu, dan seluruh keluarga dan kerabat teman yang menghantarkan jenazahnya meninggalkan mayit tersebut di dalam kubur. Ja'ani malakani, akan datang dua malaikat yang bertanya, malaikat mungkar dan nakir, bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, madinuka, apa agamamu, man nabiuka, siapa nabimu. Aina kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Apabila memiliki amal soleh, maka dengan mudah akan menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Tetapi kalau seandainya tidak punya bekal amal soleh, maka naudzubillah tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat, dan pada akhirnya akan diazab oleh malaikat. Dan kuburnya menjadi lubang nerakanya Allah. Ada yang mau sampaikan? Ada bang, Apaan? buat calon istri saya bang, Calon istri. namanya Dian. Dian. Bang, Iya. saya minta maaf Minta maaf kenapa? kalau selama ini saya masih mabuk-mabukan. Dian, kamu pengen bertobat Dian. Benar. Semoga selain kedua tua kamu juga kepadanya. Dan enggak sini Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz? Kemarin kan dia udah janji Pak Ustadz dia mau datang. Kok dia nggak datang Pak Ustadz? Saya susah juga ngomongnya ini ya. Kita juga udah nungguin. Teman-teman semua tuh udah nungguin yang datang ke sini. Tapi sampai malam ini dia nggak datang juga ke sini. Sama orang tua dia yang berubah. Jangan jadiin ini semua halangan Ilmi buat berubah menjadi orang lebih baik. Ya Mi, Ya. Bagaimanakah bila saatnya waktu
terhenti, tak kau sadari. Masihkah ada jalan bagimu? Bangilnya akan tinggal di sini ya. Jadi ini pelajaran bahwa di dalam kubur itu sepi, sunyi, pengap, gelap, nggak ada yang nemenin kecuali amal saleh kita. Helmi, yang ada di sini nanti cuma yang menemani cuma kamera doang ya Mi ya. Kalau ada apa-apa ngomong sama kamera ya. Kita cuma bisa ngeliat Helmi dari kamera doang. Kalau Helmi ngerasain apa-apa di dalam sini, Helmi bilang, Helmi teriak. Jangan coba-coba naik ke atas takut nanti ketiban ya. Bahaya buat Helmi ya. Oke, yuk Santri, duduk. Ayo, satu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz, Pak Tadi kita Ustaz. masukin dia udah nangis aja terus Pak Ustaz. Iya, Bang Fadli. Iya. Mudah-mudahan nih benar-benar dia pengen bertobat banget ya. Tapi kalau ngeliat Hilmi begini Ustaz, saya ikut sedih Ustaz rasanya. Miris banget pasti hatinya ya. Ditinggalin sama calon istrinya. Tapi mudah-mudahan calon istri dan keluarganya bisa menyaksikan acara ini. Amin Dan ya melihat Allah. kesungguhan Bang Hilmi yang benar-benar pengen bertobat. Ya Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Ustaz. Ustaz dia kencang banget ya Pak Ustaz nih. Astagfirullahaladzim. Ampun Pak Ustaz. Dia, Bangun nih. dia angkat kakinya kenapa tuh Ustaz? Ampun Pak Ustaz. Tolong bukan Pak Ustaz, ya Allah. Dan melihat tinggi gede hitam Pak Ustaz. Dia bilang kayak orang tinggi gede nggak jelas nih. Bisa sampai gini. Ada. Astagfirullahaladzim. Terkeram bang. Kakinya mana keram? Tangan. Yang mana yang keram? Yang mana yang keram? Sebelah kanan. Yang kanan, keram. Astagfirullahaladzim. Lurusin tangan, lurusin. Astagfirullahaladzim. Tangannya dingin banget, Ustaz. Astagfirullah. Lurusin. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bang Hilmi. Ya Pak Ustaz. Bang Hilmi, tadi kenapa teriak-teriakan di dalam? Ada saya melihat orang tinggi gede hitam. Namparin saya Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Coba santai dikit ini. Kapan tadi saya lihat Ustaz, dia bolak-balik dia main. Ini jangan gemeteran gini, udah tenang dulu. Ini udah di atas nih sekarang nih. Oke, sekarang tegapin kepalanya. Saya mau tanya, orang yang tinggi gede ini kayak gimana kok tiba-tiba langsung gambarin di Helmi, kenapa? Hah? Ada saya jangan beribadah bang. Sering menjalani orang bang. Makanya saya namparin bang. Astagfirullahaladzim. Bang Hilmi sekarang tahu bahwa itu semua ada balasannya. Ini kita baru belajar proses kematian. Bukan sebenarnya Bang Hilmi mati dan kita kuburin. Helmi, ya. Kau jangan gampang berputus asa jadi orang. Ya.
kalau seandainya calon istri itu nggak jadi nikah, berarti itu bukan yang terbaik buat Helmi. Ya, kadang kita selalu berpikir sesuatu yang baik buat kita itu, yang kita suka itu yang baik buat kita. Padahal nggak begitu ceritanya. Jadi Helmi nih nggak usah kecil hati ya. Kalau malam ini calon istri Helmi nggak bisa datang. Helmi, adapun nanti calon istri dan keluarganya mau menerima Bang Helmi atau tidak, semua pasrahin urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana uritu anta turitu wa kulluna nuritu lakinnallaha fa'al lima yurid. Saya punya keinginan, Bang Helmi punya keinginan, kita semua punya keinginan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha menentukan apa yang Qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ustaz, terima kasih Pak Ustaz atas pelajarannya Pak Ustaz. Sama-sama Helmi. Ya, Kewajiban baik. ini berkah. Amin. Amin ya Allah. Saya dan juga berdoa buat saya. Amin. Insyaallah. Ya Bang, Ya, Mi. terima kasih banyak atas semuanya, atas semua yang Abang bimbing di sini, atas hikmah dan hidayahnya Abang membawa saya ke sini. Masyaallah, sama-sama Mi. Ya, Ya Bang. saya juga senang Helmi mau belajar di sini dengan sungguh-sungguh. Helmi mau bertobat ya, dan semuanya nih. Jangan lupa sholat lima waktu dijaga Bang ini. Jadi pelajaran buat semua Ustaz, sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu kita bisa dapatkan. Tapi bukan berarti dengan kita tidak dapatkan itu malah akhirnya kita jadi berbuat yang mengacau, minum minuman keras, ya kan, melakukan keonaran di mana-mana. Segala sesuatu yang menurut kita itu bagus belum tentu itu yang terbaik buat kita. Jadi gini Bang Fadli, terkadang banyak manusia di zaman sekarang ini mereka merasa kecewa ketika tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, siapa orang yang rela dan berani untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka niscaya Allah akan gantikan baginya rasa nikmatnya ibadah dan lezatnya iman di dalam hati mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pelajaran berharga buat kita adalah janganlah kita bersandar kepada seseorang, pada makhluk, ya. Bersandarlah hanya kepada Allah. Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita, dan yakin segala yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.